Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nurdianti, NIM saya 1714100110. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab soal-soal dari UAS. Nomor 1, ada prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C atau 7P. Yang kita akan bahas pertama yaitu penilaian yang menggunakan 5C terlebih dahulu. Di situ ada karakter. Karakter itu adalah sifat atau watak seseorang. Dalam hal ini adalah calon debitur. Terus ada capacity, yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah yang dihubungkan dengan cara pengembaliannya kredit, serta kemampuannya untuk mengelola usaha dan kemampuannya untuk mencari laba. Terus ada kapital. Kapital itu adalah yang mengatur sumber-sumber dana yang dimiliki oleh si nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh si bank. Terus ada kolateral, yaitu merupakan jaminan yang diberikan oleh si nasabah, baik berupa fisik maupun non-fisik. Terus yang terakhir ada condition, yaitu dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonominya, baik kondisi ekonomi yang sekarang maupun di masa yang akan datang, tergantung sektor masing-masing. Terus lanjut ke penilaian yang 7P. Yang pertama yaitu ada personality. Personality itu apa? Nah, personality itu menilai nasabah dengan segi kepribadiannya atau tingkah lakunya dalam sehari-hari. Terus yang kedua ada party, yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter, sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda-beda dari si bank. Terus yang ketiga itu ada purpose, yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit termasuk jenis kreditnya yang diinginkan oleh si nasabah. Terus ada prospect, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang, apakah menguntungkan atau tidak. Terus selanjutnya ada payment, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil, atau sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya. Terus ada lagi profitability, yaitu untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Terus yang terakhir ada protection, yaitu tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, tetapi melalui satu perlindungan, dapat melalui jaminan barang atau orang maupun jaminan asuransi. Terus kita masuk ke penilaian studi kelayakannya. Nah, di studi kelayakannya itu ada aspek hukum. Nah, aspek hukum itu adalah untuk menilai keabsahan atau keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. Terus selanjutnya ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu untuk menilai prospek usaha nasabah sekarang dan di masa yang akan datang. Terus ada aspek keuangan, yaitu merupakan aspek untuk menilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai dan mengelola usahanya. Terus ada aspek operasi atau teknis, yaitu untuk menilai tata letak ruangan, lokasi usaha, dan kapasitas produksi satu usaha yang tercermin dari sarana dan prasarana yang dimiliki. Terus ada aspek manajemen, yaitu untuk menilai sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Terus ada aspek ekonomi atau sosial, yaitu untuk menilai dampak ekonomi dan sosial yang ditimbulkan dengan adanya satu usaha, terutama terhadap masyarakat. Apakah lebih banyak benefit atau cost-nya?
Terus yang terakhir adalah aspek AMDAL, yaitu aspek yang menilai dampak lingkungan yang timbul dengan adanya satu usaha. Kemudian cara-cara pencegahan terhadap dampak tersebut. Untuk menjawab pertanyaan nomor 2, kita ketahui dahulu. Waktunya itu 3 bulan, nah nominalnya itu 300 juta. Bunganya itu 10% dan pajaknya itu 15%. Nah, pertama-tama kita jawab dulu dan kita cari dulu bunganya. Dengan cara 10% dikali 300 juta dikali 1 per 12. Hasilnya 2,5 juta. Terus kita cari pajaknya. 15% dikali Rp 2,5 juta adalah 375.000. Untuk mencari bunga bersihnya tiap bulan dengan cara pengurangannya itu 2,5 juta dikurangi 375.000. Hasilnya 2.125.000. Nah, untuk bunga selama 3 bulan yaitu dengan cara pengkalian. Hasil dari bunga bersihnya tiap bulan dikalikan 3 dan hasilnya 6.375.000. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan pemasaran bank dengan tujuannya dan konsepnya. Nah, yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu pemasaran bank menurut tujuannya secara umum. Nah, itu ada 4. Yang pertama yaitu memaksimumkan konsumsi atau dengan kata lain memudahkan dengan merangsang konsumsi sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan bank secara berulang-ulang. Terus yang kedua ada memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabah. Terus yang ketiga ada memaksimumkan pilihan ragam produk, dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah memiliki beragam pilihan pula. Terus yang terakhir, yang nomor 4, ada memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan iklim yang efisien. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang konsep-konsep pemasaran bank. Nah, yang pertama itu ada konsep produksi, yaitu konsep ini merupakan salah satu falsafah tertua yang menjadi penuntun para penjual dan merupakan konsep yang menekankan pada volume produksi yang sebesar-besarnya dengan harga yang serendah-rendahnya. Terus yang kedua ada konsep produk, yaitu konsep ini meyakini bahwa konsumen akan menyenangi produk yang menawarkan mutu dan kinerja yang baik serta keistimewaan yang sangat mencolok. Terus yang ketiga ada konsep penjualan. Konsep ini biasanya diterapkan pada produk-produk asuransi, ensiklopedia, atau kepelingan-kepelingan pemakaman jika untuk lembaga nirlaba seperti partai politik. Terus ada lagi konsep pemasaran. Nah, konsep ini menyatakan bahwa tugas perusahaan adalah menentukan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dibanding para pesaing sehingga dapat mempertahankan dan mempertinggi kesejahteraan masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu nomor 5, konsep pemasaran kemasyarakatan merupakan konsep yang bersifat kemasyarakatan. Konsep ini menekankan kepada penentuan kebutuhan, keinginan, dan minat pasar sasaran dan memberikan kepuasan sehingga memberikan kesejahteraan masyarakat. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.